Bab 614/614. Ular listrik ungu menari liar di udara. Tekanan energi raksasa menghancurkan semua orang sampai mereka tidak bisa bernapas, termasuk Ye Yuan sendiri. Kekuatan jimat ledakan Void luput ini dengan serius agak melebihi harapannya. Lan Xun hanya berjuang sedikit dan diliputi oleh ular-ular listrik yang hiruk-pikuk. Serangan dari dua ahli realm traversing realm dimusnahkan seperti ini oleh ular listrik. Itu bahkan tidak menimbulkan gelombang. Sudut-sudut mulut Sangguan Yunrong tanpa sadar berkedut sedikit. Jelas, dia terintimidasi oleh pemandangan di depan matanya juga. Jika dia pernah bertukar tempat dengan Lan Xun sebelumnya, maka yang disetrum menjadi arang sekarang adalah dia. Void Escape ledakan guntur jimat memang pantas reputasinya. Tepat pada saat ini, pasukan besar Crimson Light yang sudah melarikan diri sangat jauh juga terkejut saat ini. Ini, apa yang terjadi? Undulasi yang kuat, ekspresi Cusi berubah saat dia berkata. Cusi dan yang lainnya saling bertukar pandang dan menebak jawabannya dengan sangat cepat. Seperti gelombang kuat, itu pasti tidak dilakukan oleh para ahli Soul Sea Realm. Maka itu bisa saja, alam traversing surgawi. Pembangkit tenaga realm traversing realm. Sebuah pembangkit tenaga Divine Traversing Realm pasti tiba. Tuan Yehe, Zhu Changzi agak tersedak bahkan ketika berbicara. Liu Hong, keempat orang itu, juga bertukar pandang. Mereka semua melihat kekhawatiran besar dari mata pihak lain. Tuan Kotasu, kamu bawa yang lain pergi. Kita berempat akan kembali dan melihat situasinya. Qin Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak mungkin. Ingin kembali, itu harus aku juga. Kekuatan beberapa dari kalian masih lemah. Menghadapi para ahli realm traversing divine, kamu sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bagaimanapun aku puncak laut jiwa tingkat 9. Aku kurang lebih masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup. Aku akan kembali. Suhu langsung menolak. Kami tidak peduli dengan orang lain. Kami bertiga harus kembali. Rahmat Tuan Ye terhadap kami sama saja dengan memberi kami kesempatan hidup baru. Bahkan jika kami mati, kami harus kembali juga. Zhu Changzi berkata dengan tegas. Aku akan kembali juga. Aku juga kembali. Untuk sementara waktu, eselon atas pasukan besar Crimson Light dikunci dalam perselisihan yang sengit, semua berjuang untuk kembali. Baiklah, berhentilah berdebat. Dingki, kamu bawa yang lain dan terus menuju ke utara menuju kota Versun untuk menyampaikan berita. Katakan kepada mereka bahwa para ahli realm traversing divine dunia Fierce Gale World telah bergabung dalam perang. Biarkan aliansi membuat persiapan lebih awal. Siti Tuan, 4 Tuan, karena semua orang peduli dengan keselamatan Tuan Ye, lalu bagaimana kalau kita kembali bersama? Petik 2. Pada saat ini, Cusi mantap dan tenang, dan dia benar-benar memiliki sikap panglima, hanya menyukai dua orang yang berbeda dari cara itu sebelumnya. Meskipun kekuatan Suhu adalah yang terbesar di antara orang-orang ini, tetapi samar-samar, Cusi benar-benar menjadi orang yang kata-katanya memiliki bobot terberat. Baik, karena itu masalahnya, maka mari kita kembali bersama. Suhu mengangguk dan berkata. Qin Yan mengangguk juga, menyatakan persetujuan. Jimat ledakan guntur pelarian yang hilang ini, aku hanya pernah mendengar namanya juga. Aku tidak menyangka kekuatannya benar-benar mengerikan. Sungguh tidak mengira bahwa kamu benar-benar masih memiliki alat pembunuh besar seperti itu. Itu juga beruntung bahwa dua orang datang bersama kali ini. Kalau tidak, kami benar-benar tidak berdaya melawanmu. Sangguan Yunron menatap Ye Yuan dan berkata dengan dingin. Memang, seperti yang dia harapkan, Ye Yuan kehabisan energi esensi oleh Void Escape Thunderous Explosion jimat. Pada saat ini, ia menjadi sangat lemah. Di mata Sangguan Yunrong, Ye Yuan sudah menjadi domba menunggu pembantaian. Seorang seniman bela diri tanpa energi esensi, tindakan apa yang masih bisa dia ambil? Dia bisa mengatakan bahwa Ye Yuan memulihkan energi esensi secara diam-diam. Selanjutnya, kecepatannya sangat cepat. Tapi dia tidak terburu-buru sama sekali. Bahkan jika kecepatan pemulihan Ye Yuan lebih cepat, itu juga tidak mungkin untuk pulih ke kondisi puncaknya dalam waktu singkat. Selama proses ini, dia punya banyak waktu untuk membunuh Ye Yuan. Selama Ye Yuan tidak dapat melepaskan jimat ledakan guntur luput Void lagi, jadi bagaimana jika dia membiarkannya sepenuhnya memulihkan energi esensi? Sangguan Yunrong adalah ahli super realm traversing realm tingkat ketiga. Bahkan jika Ye Yuan memulihkan energi esensi, bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawannya? Apa kamu pikir itu, kamu bisa melakukan apa saja untukku sekarang?
Ye Yuan terengah-engah dan berkata. Hanya saja kata-kata ini dalam pandangan Sangguan Yunrong sepenuhnya bebek mati memiliki mulut yang keras kepala. Seniman bela diri dalam pertempuran, tabu terbesar sepenuhnya menghabiskan semua energi esensi mereka. Dengan begitu, dia tidak akan memiliki modal untuk melindungi dirinya sendiri lagi. Tanpa dukungan energi esensi, tidak peduli seberapa kuat teknik bela diri, tidak ada gunanya juga. Berhenti melakukan hal-hal yang sia-sia. Apakah kamu pikir aku akan memberimu kesempatan untuk memulihkan energi esensi? Sangguan Yunrong tiba-tiba melepaskan telapak tangannya saat dia berbicara. Telapak tangan ini sangat kasual. Tapi itu tidak memiliki niat untuk membunuh Ye Yuan. Bang! Ye Yuan dipukul terbang keluar, langsung memuntahkan seteguk darah. Energi esensi yang baru saja dia kumpulkan secara langsung hilang oleh telapak tangan ini. Sangguan Yunrong datang di depan Ye Yuan dan berkata dengan senyum tipis, apakah kamu tahu bagaimana kucing menangkap tikus dilakukan? Setelah mereka menangkap tikus, mereka akan membebaskan tikus, kemudian menangkap lagi, dan melepaskan lagi. Mengulangi seperti ini lagi dan lagi, sampai tikus benar-benar kehabisan energi. Saya tahu Anda belum dikirim. Tapi sekarang, Anda hanya tikus yang dipermainkan oleh saya. Petik 2. Saat dia berkata, Sangguan Yunrong melepaskan telapak tangan lain, mengirim Ye Yuan terbang keluar. Ye Yuan berdiri, menyeka darah segar di sudut mulutnya, dan menatap Sangguan Yunrong saat dia berkata dengan senyum sedih, sepertinya keluarga Sangguanmu semua sekelompok psikopat. Apakah kamu merasa bahwa kamu, seorang pakar Realm Traversing Divine yang bermartabat, setelah nyawamu terancam olehku, seorang junior si Transformation Realm, sangat memalukan. Jadi, Anda ingin menemukan keseimbangan mental seperti ini sekarang. Petik 2. Ekspresi Sangguan Yunrong membeku. Melemparkan tangannya, itu adalah serangan telapak tangan lain. Dia memiliki pikirannya yang dibeberkan oleh Ye Yuan dan tidak bisa menahan rasa marah karena malu. Seperti yang Ye Yuan prediksi, dia memang sangat marah sebelumnya. Perasaan hidupnya dipegang di tangan orang lain membuatnya sangat tidak senang. Meskipun dia menjaga jarak cukup jauh dari Ye Yuan sekarang, jika Ye Yuan benar-benar melemparkan jimat ledakan guntur luput void padanya, dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mundur tanpa cedera juga. Kekuatan jimat ledakan void melarikan diri terlalu kuat. Lan Xun bahkan tidak meninggalkan abu tulang di bawah jimat ledakan guntur void escape. Jika bukan karena Ye Yuan melakukannya demi memastikan bahwa dia bisa membunuh ahli Realm Traversing Divine, dia, negara Sangguan Yunrong yang paling optimis sekarang juga akan menjadi hasil dari cedera parah. Oleh karena itu, ketika Ye Yuan kehabisan energi esensinya, dia tidak terburu-buru untuk membunuh Ye Yuan tetapi ingin melampiaskan kebencian di hatinya sebentar. Jadi bagaimana jika kamu sudah tidak bisa menggunakan jimat peledak-ledakan Void Escape sekarang? Aku hanya ingin mengacaukan kamu sampai mati. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Sangguan Yunrong tiba-tiba menjadi buas. Saat Sangguan Yunrong berbicara, telapak tangannya berdentam lagi. Dia tidak keberatan melalui kesulitan untuk memainkan game ini. Bang! Ye Yuan dikirim terbang sekali lagi, seluruh tubuhnya berlumuran darah, terlihat sangat menyedihkan. Melihat Ye Yuan seperti ini, Sangguan Yunrong sangat senang di hatinya. Apakah kamu merasa bahwa kamu adalah seorang jenius? Kamu merasa bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang cocok denganmu? Tidak tahukah kamu bahwa membunuh seorang jenius adalah sesuatu dengan rasa prestasi yang luar biasa? Mungkin aku dalam suasana hati yang baik dan benar-benar akan menyelamatkanmu dari kematian. Sangguan Yunrong berkata dalam keadaan gila. Saat dia berkata, Sangguan Yunrong mengangkat tangannya, dan itu adalah serangan telapak tangan lainnya. Namun, tepat pada saat ini, dia tiba-tiba melihat Ye Yuan tersenyum padanya. Senyum itu tampaknya mengejek ketidaktahuan dan kesedihannya. Ekspresi Sangguan Yunrong berubah, dan semua rambut di tubuhnya berdiri di ujungnya. Perasaan bahaya besar datang dengan gelombang. Bab 615. Coiling Dragon Heaven Devastating Palm. Ye Yuan berteriak keras, menyapu menuju Sangguan Yunrong dengan naga biru kolosal. Raungan naga besar bergema di seluruh langit dan bertabrakan dengan Sangguan Yunrong dengan suara keras. Perubahan ini terlalu mendadak. Sangguan Yunrong tertangkap basah dan terkena pukulan keras. Semua orang terkejut menemukan bahwa naga biru benar-benar memecah energi esensi pelindung pada Sangguan Yunrong dan menyerang tubuh utamanya. Wark! Sangguan Yunrong benar-benar dipukuli sampai dia muntah darah oleh pukulan Ye Yuan ini. Membicarakannya lambat, tapi semua ini sebenarnya terjadi pada saat percikan bunga terbang dari sepotong batu. Bahkan Sangguan Yunrong tidak bereaksi.
Ye Yuan tampaknya lemah selama ini demi serangan ini. Coiling Dragon Heaven Devastating Palm adalah langkah membunuh sejati Ye Yuan saat ini. Dalam keadaan normal, Ye Yuan tidak punya kesempatan untuk menggunakan langkah ini. Bahkan jika dia menggunakannya, itu juga tidak mungkin menyebabkan sedikit pun kerusakan pada Sangguan Yunrong. Tapi itu tidak berarti bahwa langkah ini tidak bisa membahayakan para ahli Realm Traverse Divine. Bakat Ye Yuan dengan budidaya gelombang naga, juga, telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Belum lama ini, dia sudah menembus Earth Rank dan maju ke batas Heaven Rank. Mengeksekusi Coiling Dragon Heaven Devastating Palm dengan batas Heaven Rank, pukulan Ye Yuan ini sudah tidak jauh lebih lemah dibandingkan dengan telapak tangan terakhir Long Teng saat itu. Tingkat serangan ini, bahkan jika itu tidak bisa membunuh ahli Realm Traversing Divine, membuat mereka mempertahankan luka masih bisa dicapai. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Ye Yuan tidak memiliki kemungkinan serangan balik sama sekali, itu adalah momen untuk pukulan habis-habisan Ye Yuan. Karenanya, Ye Yuan berhasil. Namun, ini belum berakhir. Sama seperti semua orang menatap dengan mata terbelalak dan mulut mereka menganga, Ye Yuan meletus tiba-tiba, melaju ke arah Sangguan Yunrong yang masih di udara. Ye Yuan berlari kencang-kencang, tapi auranya berada di tengah-tengah meningkatnya hiruk-pikuk. Sangguan Yunrong yang kehilangan keseimbangan di udara belum mengerti apa yang terjadi ketika rasa bahaya besar menyerang sekali lagi. Perasaan bahaya kali ini bahkan jauh lebih kuat dibandingkan dengan yang terakhir kali. Gemuruh. Sama seperti aura Ye Yuan melonjak gila, awan dan angin di langit tiba-tiba berubah. Langit biru yang awalnya jernih untuk ribuan mil ke surga ke-9 benar-benar tertutupi oleh awan gelap pekat. Langit langsung redup. Serangkaian perubahan ini terlalu cepat dan juga terlalu mendadak. Semua orang gagal bereaksi, termasuk Sangguan Yunrong. Pada saat mereka semua bereaksi, serangkaian guntur bergulir sudah bergema di langit. Petir menyala samar di awan. Tekanan seperti apokaliptik membuat semua orang tidak bisa bernapas. Adegan ini membuat semua orang terkejut dalam hati. Ye Yuan akan melampaui kesengsaraan. Jiwa surgawi yang memasuki laut adalah tindakan yang menantang surga. Seseorang akan dikenakan hukuman kesusahan surgawi. Lintasi dan langit biru tak berujung tempat burung bisa terbang bebas. Gagal menyeberang, dan orang akan binasa, dao mereka akan lenyap tanpa ada yang peduli. Assaulting Solsi perlu menghabiskan 10 tahun, bahkan puluhan tahun waktu untuk mempersiapkan orang lain. Namun, Ye Yuan tidak perlu melakukannya. Jiwa surgawi Ye Yuan sangat kuat. Sudah lama mencapai batas kesempurnaan Raja Alasi Alkimia. Berkomunikasi dengan esensi laut energi dengan batas jiwa surgawi saat ini adalah sesuatu yang mengalir secara alami ketika saluran terbentuk. Selain itu, Ye Yuan mengalami terobosan ke laut jiwa di kehidupan sebelumnya dan terlalu akrab dengan proses ini. Jiwa surgawi memasuki laut, proses ini membutuhkan periode adaptasi yang sangat panjang untuk orang lain. Selama proses menerobos, seseorang bahkan perlu mengalami kegagalan berkali-kali. Tapi proses ini, Ye Yuan sudah menyelesaikannya selama proses sprint sebelumnya. Karena itu, itulah sebabnya kesusahan surgawi datang begitu cepat, menangkap semua orang yang tidak siap. Dan apa yang dibutuhkan Ye Yuan adalah semua orang pasti terkejut. Baru saja, ketika Ye Yuan meletus, dia sudah memasukkan sejumlah besar pil obat pemulihan energi esensi ke dalam mulutnya. Saat ini, energi esensinya juga di tengah pemulihan yang cepat. Setelah memurnikan darah naga, fisik Ye Yuan sudah sangat menakutkan. Meskipun dia tidak memiliki dukungan energi esensi, kekuatan ledakannya masih sangat kuat. Hanya masalah sekejap mata, Ye Yuan sudah mendekati Sangguan Yunrong. Gagah di belakangnya dengan langkah besar, Ye Yuan terbalik dengan erat. Sangguan Yunrong sangat ketakutan dengan ini dan berjuang mati-matian. Apakah kamu gila? Apa yang kamu coba lakukan? Cepat lepaskan aku. Meskipun Sangguan Yunrong adalah ahli Realm Traverse Divine, dalam hal kekuatan tubuh berdaging, dia jauh lebih rendah daripada Ye Yuan. Dalam kepanikannya, Sangguan Yunrong sangat ingin menggunakan energi esensi untuk mengusir Ye Yuan. Tapi dua lengan Ye Yuan menekuknya seperti lingkaran besi. Bahkan jika dia terkejut sampai seluruh tubuhnya penuh luka, Ye Yuan juga tidak berencana untuk sedikit berkurang. Sebagai pembayaran untuk permainan kucing dan tikusmu sebelumnya, lewati kesengsaraan surgawi ini bersamaku. Ye Yuan mengepalkan giginya dan berkata, "Ark, biarkan aku pergi. Aku akan membunuhmu." Sangguan Yunrong meraung. Pada saat ini, Sangguan Yunrong akhirnya sadar. Energi esensi besar berkumpul di telapak tangannya dengan sangat cepat, dan dia akan menekan tubuh Ye Yuan dengan backhand. Namun,
Saat itu, sebuah petir besar jatuh langsung ke dunia fana dari atas langit, membanting tubuh dua orang itu dengan berat. Gemuruh. Energi esensi yang baru saja digabungkan oleh Sangguan Yunrong langsung hilang oleh petir ini. Hanya melihatnya dengan rambut acak-acakan. Bagaimana masih ada petunjuk tentang sikap seorang ahli. Mempertahankan pukulan ini, aura pada seluruh orang Sangguan Yunrong memudar. Kekuatan kesusahan surgawi, bahkan jika dia adalah seorang ahli Realm Traverse Divine, itu tidak baik untuk bertahan juga. Sebaliknya, ketika sambaran petir ini menghantam tubuh Ye Yuan, dia baik-baik saja. Itu tampak seperti auranya yang bahkan sedikit menguat. Namun, dua lengan Ye Yuan masih menempel ke Sangguan Yunrong dengan erat, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Mengikuti sambaran petir pertama yang jatuh, sambaran petir di udara seperti hujan turun, jatuh ke tempat Ye Yuan dan Sangguan Yunrong berada. Untuk sementara waktu, pecahan batu tersebar di sekeliling. Orang tidak bisa melihat sosok dua orang di dunia luar sama sekali. Ark, Ye Yuan. Kamu akan mati sangat mengerikan. Lepaskan. Cepat lepaskan aku. Sangguan Yunrong meraung dengan sekuat tenaga. Namun, Ye Yuan mengabaikannya sepenuhnya. Dia hanya memeluk Sangguan Yunrong dengan erat, membiarkan kesengsaraan surgawi membanting kedua tubuh mereka. Tingkat kesusahan surgawi ini sama sekali tidak masalah bagi Ye Yuan. Ye Yuan memurnikan darah naga sejati, dan kekuatan tubuhnya yang berdaging sangat menakutkan. Tidak hanya tingkat kesusahan surgawi ini tidak memiliki efek sekecil apapun pada dirinya, itu bahkan membiarkan tubuhnya yang berdaging menjadi marah, menjadi lebih kuat lagi. Selain itu, di bawah katalisasi yang disebabkan oleh kesengsaraan surgawi, tumpukan besar pil obat yang dia konsumsi sebelumnya saat ini sedang disempurnakan perlahan. Auranya pulih ke kondisi puncak dengan sangat cepat. Di sisi lain, Sangguan Yunrong dia tidak memiliki tubuh berdaging aneh Ye Yuan. Lebih jauh, dia sama sekali tidak memiliki persiapan yang memadai untuk menghadapi kesusahan surgawi di tempat pertama dalam kepanikannya. Di bawah serangan bom nakal, aura di tubuhnya menjadi semakin layu. Tak lama, akhirnya tidak ada lagi kilat jatuh di langit. Yang lain akhirnya bisa melihat dengan jelas situasi dua orang di dalam. Meskipun tubuh Ye Yuan terlihat sangat tragis, auranya sebenarnya sudah pulih ke kondisi puncak. Sementara Sangguan Yunrong yang tinggi dan perkasa memiliki rambut yang acak-acakan saat ini, terlihat sangat buas. Yang paling penting, dia benar-benar dengan paksa memotong batas kecil oleh kesusahan surgawi. Tenang saja, ini baru saja dimulai. Suara Ye Yuan belum memudar ketika awan di langit tampaknya telah menjadi sedikit lebih tebal lagi. Tampaknya sedang mempersiapkan kesengsaraan surgawi yang lebih kuat. Bab 616 banding 616. Gemuruh. Suara Ye Yuan belum memudar ketika sambaran petir bahkan lebih tebal dari sebelumnya menghantam tubuh keduanya. Ark, Sangguan Yunrong berteriak dengan sedih. Kesengsaraan surgawi adalah hal yang paling ditakuti oleh para seniman bela diri. Setelah memasuki alam laut jiwa, mereka memiliki kemungkinan binasa di bawah kesusahan surgawi pada satu terobosan. Ye Yuan, kamu orang gila. Kamu baru saja menerobos ke alam laut jiwa. Mengapa kekuatan kesusahan surgawi begitu kuat? Sangguan Yunrong melolong. Itu juga bahwa para ahli Realm Traversing Realm terlalu kuat. Menukar seniman bela diri jiwa laut alam lainnya untuk menyeberangi kesengsaraan surgawi bersama dengan Ye Yuan, mereka mungkin sudah lama dipukul menjadi abu pada saat ini. Mengubah sudut pandang lain untuk melihatnya, jika bukan karena kekuatan kesusahan surgawi Ye Yuan terlalu kuat, Sangguan Yunrong juga akan membunuh Ye Yuan sejak lama. Bagaimana dia bisa memberinya kesempatan untuk melampaui kesengsaraan? Kekuatan kesusahan surgawi biasanya ditetapkan sesuai dengan kekuatan seniman bela diri. Sebelum ini, Ye Yuan sebenarnya sudah mencapai batas yang bisa dicapai realisasi transformasi laut. Kekuatan kesengsaraan surgawinya sekarang sudah kuat ke tingkat di mana bahkan Sangguan Yunrong, ahli Realm Traverse Divine ini, ditakuti. Hanya saja tidak peduli bagaimana dia berjuang, Ye Yuan hanya memeluknya dan tidak mengendur. Sangguan Yunrong menderita pemboman kesengsaraan surgawi tanpa akhir dan tidak punya waktu untuk berurusan dengan Ye Yuan. Bang, 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 kesengsaraan kilat yang lebat bergemuruh tanpa henti, meledakkan serpihan batu yang berterbangan di sekeliling. Gelombang kedua kesusahan surgawi turun. Ye Yuan masih bertahan dengan sangat mudah seperti sebelumnya, sementara Sangguan Yunrong diledakkan batas kecil sekali lagi. Bang! Ye Yuan tiba-tiba melepaskan Sangguan Yunrong dan menendangnya dengan tiba-tiba. Tendangan ini, Sangguan Yunrong juga terkena keterkejutan, dan langsung menabrak tendangan Ye Yuan. Tetapi dengan ini,
itu juga menendang Sangguan Yunrong keluar dari jangkauan kesusahan surgawi. Setelah itu, Ye Yuan duduk dengan menyilangkan kaki, ekspresi wajahnya menjadi serius. Kekuatan kesengsaraan surgawi ini secara serius melebihi imajinasinya. Meskipun untuk dua gelombang pertama, dia membersihkannya dengan mudah, kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan dengan ketika dia melewati kesusahan surgawi dalam kehidupan sebelumnya. Ye Yuan awalnya berpikir untuk mengambil keuntungan dari kesusahan surgawi untuk melelahkan Sangguan Yunrong sampai mati. Siapa yang tahu bahwa kekuatan kesusahan surgawi ini sebenarnya sangat hebat. Gemuruh. Awan di langit menjadi tebal sekali lagi. Tanpa keraguan, gelombang kesusahan surgawi berikutnya akan menjadi lebih ganas. Semua orang menatap Ye Yuan di tengah badai. Mereka semua berharap Ye Yuan gagal mengatasi kesusahan besar dan dipukuli sampai mati oleh kesengsaraan kilat. Tetapi mata mereka menunjukkan alarm dan teror yang tebal karena mereka belum pernah melihat kesengsaraan surgawi yang mengamuk sebelumnya. Hahaha, sungguh layak menjadi seorang jenius yang tiada bandingnya. Bahkan metodemu untuk melampaui kesusahan berbeda dari yang lain. Melihat situasi seperti ini, kamu harus melewati setidaknya 4 dari 9 kesengsaraan surga, kan? Bahkan jika Anda dapat bertahan melewati 3 kesengsaraan surgawi, saya ingin melihat bagaimana Anda melampaui 4 kesengsaraan surgawi. Petik 2. Sangguan Yunrong keluar dari lumpur dengan wajah kotor. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa diganggu dengan wajahnya lagi. Dia menertawakan Ye Yuan saat dia glotit atas kemalangannya. Orang ini hanya pantas mati, untuk benar-benar menggunakannya untuk memblokir kesengsaraan surgawi dan benar-benar membiarkan kesengsaraan surgawi dengan paksa menghempaskannya ke dua alam kultivasi kecil. Ini hanyalah semacam aib bagi Sangguan Yunrong. Oleh karena itu, dia berharap agar Ye Yuan dipukul sampai mati oleh kesengsaraan petir sekarang lebih dari siapapun. Tentu saja, kata-kata ini masih membawa kecemburuan yang tebal. Kesengsaraan surgawi dibagi menjadi 9 tingkat. Setiap kali mereka melewati tingkat kesusahan surgawi, kekuatan seniman bela diri akan memperkuat sebagian. Meskipun ada risiko luar biasa dengan melampaui kesengsaraan, itu juga mengandung peluang keberuntungan yang sangat besar. Kesengsaraan surgawi adalah produk dari Heavenly Dao. Dengan sendirinya membawa banyak fragmen Dao surgawi. Meskipun sebagian besar fragmen Dao surgawi ini akan menghilang, masih ada bagian yang cukup besar yang tersisa di tubuh seniman bela diri. Dan fragmen Heavenly Dao ini dapat membantu seniman bela diri untuk memahami konsep lebih cepat. Semakin banyak tingkat kesengsaraan surgawi melintas, semakin banyak fragmen Dao surgawi yang diperoleh. Manfaat yang diperoleh oleh seniman bela diri secara alami juga lebih besar. Bagi para seniman bela diri biasa yang melampaui kesengsaraan, paling banyak, itu melintasi 2 dari 9 kesengsaraan surgawi. Ketika Sangguan Yunrong melintasi kesusahan surgawi saat itu, ia hanya melewati 3 kesengsaraan surgawi dan sudah mendapatkan manfaat luar biasa. Tapi melihat momentum Ye Yuan saat ini, setidaknya dia harus melewati 4 kesengsaraan surgawi. Bahkan mungkin 5 kesengsaraan surgawi. Lalu begitu Ye Yuan berhasil melampaui kesengsaraan, kekuatannya pasti akan memiliki kemajuan besar. Ini bukan situasi yang ingin dilihat Sangguan Yunrong. Dalam pandangannya, yang terbaik adalah Ye Yuan dipukul sampai mati oleh kesengsaraan petir. Menurut besarnya kesengsaraan surgawi ini sekarang, itu juga bukan tanpa kemungkinan. Setiap putaran kesusahan surgawi memiliki total 9 kali 9, 81 kesengsaraan petir di setiap kesusahan surgawi. Tidak akan ada interval antara ini. Seniman bela diri harus bertahan melalui semua itu sebelum mereka bisa memasuki babak selanjutnya. Dan berapa banyak putaran kesengsaraan surgawi yang dimiliki setiap seniman bela diri, hanya surga sendiri yang mengetahui hal ini. Tentu saja, sebagian besar orang semuanya di bawah 3 tingkat kesengsaraan surgawi. Swoosh! Bang! Akhirnya, kesusahan surgawi ketiga dimulai. Ye Yuan masih duduk dengan menyilangkan kakinya, seolah-olah dia tidak memiliki niat untuk menahan kesusahan surgawi. Petir hebat langsung meledak ke tubuhnya. Tapi Ye Yuan tidak terluka. Dan di tubuhnya, sebenarnya masih ada jejak arus berputar. Melihat adegan ini, ekspresi Sangguan Yunrong sangat berubah. Kamu orang ini, sebenarnya menggunakan kesusahan surgawi untuk meredam tubuhmu yang berdaging. Kamu benar-benar orang gila. Sangguan Yunrong akhirnya menyaksikan apa yang disebut aneh hari ini. Ketika dia diikat terbalik oleh Ye Yuan, dia tidak memperhatikan apa yang sedang dilakukan Ye Yuan sama sekali. Hanya ketika melihat Ye Yuan melampaui kesengsaraan dari luar kesusahan surgawi dia tahu apa yang sedang dilakukan Ye Yuan. Orang lain mengatasi kesengsaraan,
yang salah satunya tidak gemetar ketakutan seolah-olah berjalan di atas es tipis. Ye Yuan memiliki keberanian untuk benar-benar memanfaatkan kesengsaraan surgawi untuk meredam tubuh berdagingnya sebagai gantinya. Tubuh berdaging seorang seniman bela diri adalah mata rantai terlemah. Secara umum, semua tidak dapat mengimbangi bidang kultivasi mereka. Meskipun di bawah katalis energi esensi, tubuh berdaging seniman bela diri jauh lebih kuat dibandingkan dengan orang biasa, umumnya akan satu atau dua bidang budidaya utama lebih rendah dari diri mereka sendiri. Oleh karena itu, ketika kebanyakan orang melampaui kesengsaraan, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan energi esensi pelindung untuk melawan kesusahan surgawi. Tidak mungkin menjadi seperti Ye Yuan untuk menggunakan tubuh berdaging untuk menahan kesengsaraan surgawi dengan paksa. Ini tidak berbeda dengan mencari kematian. Baut kesengsaraan surgawi jatuh. Tubuh Ye Yuan terpancar dengan cahaya merah. Auranya sedikit demi sedikit menjadi lebih kuat. Alasan mengapa dia berani menahan kesengsaraan surgawi adalah karena darah naga di tubuhnya tidak sepenuhnya diserap. Memanfaatkan kesengsaraan surgawi untuk meredam tubuh berdaging dapat potensi tubuhnya, memurnikan darah naga yang belum disempurnakan lagi. Kekuatan vitalitas Ye Yuan semakin kuat. Pada saat garis terakhir kesusahan surgawi turun, Ye Yuan akhirnya berhasil menembus kemacetan dengan satu pukulan. Pada saat ini, Ye Yuan merasa luar biasa hebat. Dia sudah mencapai alam laut jiwa hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya sekarang. Ditambah dengan Coiling Dragon Heaven Devastating Palm, dia hampir bisa menyapu Soul Sea Realms. Paman Rong, apa yang terjadi? Mengapa Ye Yuan melampaui kesengsaraan? Selain itu, kekuatan kesusahan surgawi ini tampaknya sedikit terlalu kuat juga, kan? Paman Rong, ranah kultivasi Anda. Sangguan Lingyun mengatur napasnya untuk sementara waktu, dan luka-lukanya akhirnya bisa dikendalikan sedikit. Dia merasakan keributan di sini sangat besar dan sepertinya situasinya tidak terlalu optimis, jadi dia bergegas untuk melihatnya. Terkejut, dia melihat Ye Yuan saat ini melampaui kesengsaraan. Wajah Sangguan Yunrong benar-benar hitam ketika dia menggertakkan giginya dan berkata, ini semua Ye Yuan yang merupakan tipuan bocah. Lingyun, aku merasa itu tidak berjalan dengan baik sekarang. Sebaiknya kita meminta bantuan dari kepala keluarga. Bab 617. Jantung Sangguan Lingyun berdebar kencang. Dia awalnya berpikir bahwa dengan memanggil Sangguan Yunrong, pakar Traverse Divine level 3, Ye Yuan pasti akan mati. Siapa yang tahu bahwa hanya dalam waktu singkat ini, dua ahli Realm Traversing Divine, satu meninggal, dan satu terluka, sedangkan Ye Yuan melampaui kesengsaraan di sana dengan sangat baik. Begitu dia berhasil melampaui kesengsaraan, kekuatan Ye Yuan akan maju selangkah lebih jauh. Benar-benar tidak ada yang bisa mengendalikannya di sini lagi. Sangguan Lingyun dan Sangguan Yunrong berdua merasa bahwa ancaman Ye Yuan terlalu besar. Mereka harus benar-benar membunuhnya kali ini, jika tidak, tidak akan ada akhir masalah untuk masa depan. Deng Seng, segera kirim berita ke kepala keluarga, dan biarkan mereka mengirim ahli segera. Sangguan Lingyun menginstruksikan. Iya, bawahan ini akan segera pergi. Deng Seng segera menerima pesanan dan pergi. Sangguan Yunrong dan Sangguan Lingyun menyaksikan Ye Yuan dalam kesusahan surgawi, wajah mereka memiliki kehikmatan yang tak terlukiskan. Tidak lama kemudian, kesusahan surgawi keempat datang seperti yang dijanjikan. Dan pada saat ini, tubuh berdaging Ye Yuan sudah menerobos belenggu dan memasuki batas baru. Di langit, awan kesengsaraan semakin tebal. Daerah itu juga semakin besar. Tekanan memancar dari dalam awan, menghancurkan semua orang sampai mereka sulit bernapas. Semua orang menyadari satu hal. Kekuatan kesusahan surgawi keempat ini mungkin bahkan akan lebih mengerikan. Kekuatan kesusahan surgawi keempat ini, dengan kekuatanku saat ini, aku kemungkinan besar tidak bisa melewati sama sekali. Ye Yuan ini benar-benar terlalu menakutkan. Dia benar-benar dapat memanggil kesusahan surgawi keempat yang mengerikan seperti itu. Sangguan Yunrong berkata dengan sedih. Kesengsaraan surgawi keempat ini tampaknya lebih dari 2 kali lebih kuat dari kesusahan surgawi ketiga. Tidak peduli seberapa kuat Ye Yuan, dia tidak akan berani menahannya dengan paksa juga, kan? Mudah-mudahan, dia akan terpukul sampai mati oleh surgawi keempat ini kesengsaraan. Sangguan Lingyun berkata dengan penuh kebencian. Tetapi Sangguan Yunrong menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun kesusahan surgawi keempat ini kuat, untuk ingin membunuhnya, mungkin masih belum bisa mencapai itu. Jika ia dapat menarik kesusahan surgawi kelima, maka mungkin ada beberapa harapan. Apa yang dia coba lakukan? Petik 2. Sangguan Yunrong, paman dan keponakannya,
saat ini sedang berbicara ketika Ye Yuan tiba-tiba berdiri. Itu hanya untuk melihatnya memiringkan kepalanya. Dia menatap guntur yang bergulir di langit. Dia benar-benar dipenuhi dengan niat bertarung. Dia tidak mungkin. Sangguan Yunrong samar-samar memiliki beberapa dugaan di dalam hatinya, tetapi dia merasa ini hanya omong kosong. Namun, tindakan Ye Yuan pada detik berikutnya memberinya tamparan keras. Baut pertama kesusahan surgawi keempat turun dari langit. Pada saat yang sama, tubuh Ye Yuan mengeluarkan aura yang sangat kuat. Coiling Dragon Heaven Devastating Palm. Di langit, seekor ular listrik turun dengan sangat cepat. Di tanah, naga biru naik tinggi ke udara. Adegan ini mengejutkan semua orang sampai mereka tidak dapat berbicara. Sejak dahulu kala, belum ada orang yang begitu sombong ketika melampaui kesengsaraan, untuk benar-benar mencoba untuk menyebarkan kesusahan surgawi dengan sia-sia. Di mata Sangguan Yunrong dan keponakannya, Ye Yuan adalah orang gila yang keluar masuk. Di dunia ini, sepertinya tidak ada hal-hal yang dia tidak berani lakukan. Gemuruh. Mengalami 3 putaran kesengsaraan surgawi, keadaan Ye Yuan saat ini telah mencapai puncaknya. Ditambah lagi, melangkah lebih jauh dan memurnikan darah naga, kekuatan naga sejati di tubuhnya menjadi semakin tak terbatas. Kekuatan gerakan Palm Coiling Dragon Heaven Devastating ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan telapak tangan itu sebelumnya. Di bawah tatapan semua orang yang tercengang, naga biru langsung membubarkan baut kesengsaraan petir. Namun, ini belum berakhir. Momentum tersisa The Coiling Dragon Heaven menghancurkan Palm belum habis. Ini benar-benar langsung untuk cakrawala. Tidak mungkin, kan? Tidak ada kata yang bisa mengekspresikan emosi Sangguan Yunrong saat ini. Kesengsaraan surgawi, dapatkah sebenarnya ditransendensi seperti ini? Gemuruh. Di tengah deru naga besar, Coiling Dragon Heaven Devastating Palm langsung meledak ke arah awan kesusahan. Awan kesengsaraan yang saat ini menyedot kesusahan surgawi keempat benar-benar tersebar jauh. Keempat, kesengsaraan surgawi, sebenarnya tidak turun. Aku tidak melihat salah, kan? Sangguan Yunrong berkata dengan kosong. Hanya monster macam apa yang kita lawan? Dia benar-benar membubarkan kesengsaraan surgawi. Apakah ini yang bisa dilakukan manusia? Sangguan Lingyun sudah tidak dapat menggambarkan emosinya saat ini. Saat ini, semua orang sepertinya sudah lupa bahwa tempat ini adalah medan perang. Tempat di mana ratusan ribu orang berkumpul sebenarnya sangat sunyi. Ye Yuan membubarkan kesengsaraan surgawi dengan satu telapak tangan. Dampak visual yang dibawa ke mereka terlalu serius. Sangguan Yunrong telah tinggal di kesusahan surgawi sebelumnya. Dia tahu seberapa kuat kesengsaraan surgawi Ye Yuan. Kesengsaraan surgawi keempat ini benar-benar memiliki kekuatan untuk memusnahkan seorang ahli traverse divine tingkat pertama. Tapi kesengsaraan surgawi yang mengerikan seperti itu sebenarnya langsung dibubarkan oleh Ye Yuan. Saat ini, di tempat tersembunyi di luar medan perang, Chu Si dan yang lainnya saat ini diam-diam menyaksikan segala sesuatu di medan perang. Pertempuran sudah berhenti. Ratusan ribu orang semua menyaksikan Ye Yuan menerobos ke alam laut jiwa sendirian. Medan perang besar seperti itu benar-benar menjadi tahap kinerja individu Ye Yuan. Ini membuat beberapa orang yang kembali untuk menyelamatkan semua merasa agak mengambil tindakan berlebihan. Pakar alam traversing surgawi itu benar-benar diseret ke dalam kesusahan surgawi oleh Mr. Ye, melukai yang sebelumnya dan menyebabkan kekuatannya diledakkan ke tingkat alam traversing surgawi dari tingkat ketiga. Kesengsaraan surgawi keempat yang mengerikan seperti itu sebenarnya tersebar di satu telapak tangan oleh Mr. Ye. Untuk apa mereka kembali? Mungkin itu untuk menyaksikan mukjizat. Ya mereka mungkin tidak akan melihat prestasi yang luar biasa lagi di masa ini. Hahaha, aku sudah mengatakan bahwa Tuan Ye pasti akan baik-baik saja. Chu Si menekan suaranya dan berkata sambil tertawa besar. Kamu tidak mengatakan sebelumnya. Qian Xi membukanya tanpa ragu-ragu. Iya, jika saya harus mengatakan, kita, orang-orang ini, seperti orang-orang yang dipenuhi dengan ketakutan bahwa langit akan jatuh. Mr. Ye dia sangat kuat. Bagaimana mungkin sesuatu terjadi? Lupakan alam Divine Traversing, bahkan jika itu adalah alam tanpa batas, dia pasti akan baik-baik saja juga. Su Changxi berkata. Menyaksikan adegan Ye Yuan menghilangkan awan kesengsaraan, idola semua orang terhadap Ye Yuan sekarang sudah mencapai tingkat buta. Ini tidak bisa disalahkan pada mereka juga. Itu benar-benar tindakan Ye Yuan membuat orang merasa itu terlalu fantastik. Ini sama sekali bukan apa yang orang biasa bisa lakukan. Sebelum kamu datang, kamu bahkan menangis terseduh-seduh. Qian Xi menyela lagi tanpa emosi.
Seseorang seharusnya tidak memandang Qianxi hanya sebagai orang yang tidak banyak bicara. Keterampilan lidah yang tajam ini bukanlah jenis kekuatan yang biasa. Selain itu pendek dan ringkas, membuat Anda tidak dapat menyangkal sama sekali. Tapi Zhu Changzi acuh tak acuh ketika dia berkata, haha. Selama Tuan Ye baik-baik saja, bahkan jika aku buta karena menangis, tidak apa-apa. Sekarang dia membubarkan awan kesengsaraan, dia harus bisa menerobos ke Laut Jiwa Realem, kan? Petik 2. Tidak, tunggu. Kalian, lihat, awan kesengsaraan yang tersebar tampaknya telah mengembun bersama lagi. Selanjutnya, kali ini, tampaknya, sangat kuat. Guo Taokun tiba-tiba berkata. Semua orang khawatir dalam hati dan buru-buru melihat ke arah Ye Yuan. Memang, mereka menemukan bahwa awan kesengsaraan yang berserakan itu benar-benar terkondensasi lagi. Lebih jauh lagi, kali ini, mereka benar-benar merasa bingung terpisah oleh seluruh medan perang. Dapat dilihat bahwa kesengsaraan petir kali ini mungkin tidak biasa dibandingkan dengan yang sebelumnya. Ketika Sangguan Yunrong melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tawa, hahaha. Ye Yuan, kamu tidak akan mati jika kamu tidak mengambil jalan menuju kehancuran. Siapa yang meminta kamu untuk menjadi merajalela? Menjadi sombong. Aren, apakah kamu sangat mampu? Bukankah kamu membubarkan awan kesengsaraan? Sekarang, kamu akan menderita pembalasan dari Heavenly Dao, kan? Hahaha, ini adalah kesengsaraan petir ditambah kesengsaraan jiwa, kedua kesengsaraan tiba bersama. Aku akan melihat bagaimana kamu menolaknya. Petik 2. Bab 618-618. Puff, puff, puff. Sekelompok besar seniman bela diri Fierce Gale World dengan kekuatan yang sedikit lebih lemah, karena mereka tidak bisa menahan tekanan dari dua kesengsaraan yang datang bersama-sama, tubuh mereka meledak secara langsung, berubah menjadi massa kabut darah. Bahkan beberapa seniman bela diri transformasi Laut Realem juga menderita berbagai tingkat cedera. Tekanan dari dua kesengsaraan yang tiba bersama ini terlalu mengerikan. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, ekspresinya menjadi serius juga. Kedua kesengsaraan tiba bersama, ini memang melebihi harapan Ye Yuan sedikit terlalu banyak. Baru saja, setelah membubarkan awan kesengsaraan dengan satu telapak tangan, Ye Yuan tiba-tiba merasa bahwa roh surgawinya tidak bisa lagi ditekan. Itu benar-benar akan menerobos ke alam Raja Alkimia. Retak, retak, retak. Di langit, kilat melintas dan guntur bergemuruh, itu seperti menggambar busur tetapi tidak melepaskan panah. Justru situasi seperti itu yang membuat orang merasa lebih tertahan. Ye Yuan, aku akui kau jenius. Tapi jeniusmu telah membangkitkan kecemburuan surga. Petir dan jiwa kesusahan ganda. Akan kulihat bagaimana kau melampaui mereka. Sangguan Yunrong sangat bersemangat di samping. Kesengsaraan surgawi yang mengerikan. Bahkan baginya, ahli Realem Traversing Divine ini, berada di dalam hanya akan menyebabkan hasil disintegrasi menjadi abu. Bahkan jika Ye Yuan lebih mengerikan, tidak mungkin untuk melampaui itu juga. Ye Yuan dalam kesusahan surgawi melirik Sangguan Yunrong dengan tatapan dingin dan berkata dengan jijik, orang bodoh sepertimu tidak akan pernah tahu apa yang disebut jenius. Jenius sejati harus pergi ke surga. Aku akan membiarkanmu melihat apa yang disebut jenius sejati hari ini. Petik 2. Saat itu, kesengsaraan surgawi di awan kesengsaraan yang telah lama muncul akhirnya tiba-tiba jatuh. Kalian, lihat, sebenarnya ini adalah kesengsaraan surgawi dua warna. Ya dewa, apakah ini benar-benar kesusahan surgawi yang harus dilewati manusia? Kata Chu Si. Bakat Tuan Ye benar-benar membuat surga cemburu. Kesengsaraan surgawi putih seharusnya menjadi kesengsaraan surgawi dari para seniman bela diri. Kesengsaraan surgawi ungu seharusnya menjadi kesusahan surgawi jiwa surgawi. Aku bahkan merasakan hatiku berdebar di sini. Tuan Ye dapat pasti melampaui kesengsaraan dengan sukses. Zhu Changzi berkata. Bagaimana mungkin dia bisa gagal? Qianxi berkata. Tepat pada saat itu, kesengsaraan surgawi dua warna jatuh. Ye Yuan tiba-tiba mengayunkan tinjunya. Seekor naga api melonjak. Gerakan api pembunuhan naga sejati. Pada saat yang sama, jiwa surgawi Ye Yuan berubah menjadi pedang tajam dan bergegas keluar dari lautan energi esensi. Jiwa mengemudi pedang terbang. Satu teknik bela diri, satu seni mistis jiwa surgawi. Dua serangan menyambut kesengsaraan petir dua warna pada saat yang sama. Gemuruh. Kecemerlangan besar terpancar. Serangan Ye Yuan dan kesengsaraan surgawi dua warna bertabrakan dengan keras. Sebuah gelombang udara besar menyelinap keluar, menyapu para seniman bela diri Fierce Gale World yang sudah mundur terbang jauh. Ye Yuan berdiri di tengah-tengah badai ini tanpa bergerak sedikit pun,
mirip dengan keilahian yang selalu menang. Ye Yuan tidak memiliki keraguan sedikitpun saat dia menelan setumpuk pil obat lagi. Kekuatan kesusahan surgawi ini terlalu kuat. Dia harus berjuang dengan sekuat tenaga dan tidak berani menahan sedikitpun. Serangan setingkat ini, dia juga tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Tapi Ye Yuan tahu bahwa menahan kesengsaraan ganda secara pasif, terlepas dari apakah itu tubuh atau jiwa surgawi, dia pasti harus menderita cedera sampai batas yang sangat besar. Seperti itu, bahkan jika dia melampaui kedua kesengsaraan itu, dia mungkin tidak akan memiliki kemampuan untuk berurusan dengan Sangguan Yunrong yang juga melotot seperti harimau yang sedang mengoceh. Retak, retak, dua baut kesusahan kilat dua warna bergemuruh. Ye Yuan mengayunkan tinjunya sekali lagi. Dua api gerakan pembantaian naga sejati dan pedang terbang mengemudi jiwa dilepaskan pada saat yang sama, mengimbangi kedua baut kesusahan petir sekali lagi. Tekanan awan kesusahan di langit semakin besar. Tampaknya sangat marah dan tampaknya mengejek penilaian Ye atas kemampuannya sendiri. Kali ini, 5 baut kesengsaraan surgawi dua warna mendarat pada saat yang sama. Bahkan Sangguan Yunrong di luar kesengsaraan surgawi merasa agak tidak mampu menahan tekanan ini dan mundur sangat jauh bersama dengan Sangguan Lingyun. His, Paman Rong, apakah menurutmu Ye Yuan dia? Sangguan Lingyun terkejut dengan keganasan Ye Yuan. Awalnya, dia berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar tidak mungkin melampaui kesusahan petir dua warna ini. Karena itu hanya melampaui batas kekuatan manusia. Kekuatan kesusahan surgawi kelima, secara logis berbicara, itu tidak mungkin bagi seniman bela diri jiwa Laut Realem untuk melewati, apalagi menambahkan dalam kesusahan jiwa yang bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Sebenarnya, kesengsaraan jiwa bahkan lebih sulit untuk ditembus daripada kesengsaraan kilat. Selanjutnya, kesusahan jiwa Ye Yuan ini bahkan lebih luar biasa. Kesengsaraan jiwa bertindak atas jiwa surgawi secara langsung. Wilayah terlemah seniman bela diri adalah jiwa surgawi. Bagi sebagian besar alkemis, selain dengan kuat menahan kesengsaraan jiwa, mereka tidak punya cara lain. Siapa yang bisa mengira bahwa Ye Yuan sebenarnya masih memiliki seni mistik jiwa surgawi yang tangguh yang benar-benar dapat menangani kesengsaraan jiwa. Ye Yuan ini hampir tidak memiliki sedikit sudut mati dari kepala hingga ujung kaki. Dia hanya kuat sampai itu membuat orang putus asa. Hidup di era yang sama dengan jenius seperti ini sepertinya ditakdirkan menjadi tragedi. Pada saat ini, Sangguan Lingyun akhirnya mengerti bahwa terlepas dari jalan apa yang dia ambil, dia selamanya tidak akan menjadi lawan Ye Yuan. Kecuali, tidak diketahui apakah Zhao Chenggan yang diasuh dan dilindungi oleh Zhao Tianyin dapat menghalangi jalan Ye Yuan untuk tumbuh dewasa. Tidak mungkin. Kamu melihat awan kesusahan di langit. Kesombongan Ye Yuan telah benar-benar membuat marah surgawi Dao. Jangan lihat dia menjadi sangat sombong sekarang, semakin jauh kesusahan surgawi ini pergi, semakin besar kekuatan dan semakin besar kepadatan. Dia tidak mungkin bisa melewati, kata Sangguan Yunrong. Memang, seperti yang Sangguan Yunrong prediksi, kesengsaraan surgawi turun dari dalam awan kesengsaraan menjadi semakin padat, praktis tidak memberi Ye Yuan sedikit pun kesempatan untuk mengatur napas. Teknik bela diri Ye Yuan dilepaskan seperti tetesan hujan, bertabrakan bersama dengan kesengsaraan surgawi yang lebat itu. Bahkan jika Sangguan Yunrong tidak percaya bahwa Ye Yuan bisa melampaui kesengsaraan petir dua warna ini, dia masih terkejut dengan adegan ini di depan matanya. Apakah besarnya serangan semacam ini benar-benar dilepaskan oleh seorang seniman bela diri si Transformation Realm yang saat ini melampaui kesengsaraan? Dalam sekejap, lebih dari setengah dari 9 kali 9, 81 kesengsaraan kilat, telah berlalu. Energi esensi dan kekuatan jiwa Ye Yuan sedang habis dengan cepat. Kecepatan konsumsi seperti itu terlalu cepat. Bahkan jika Ye Yuan menelan pil obat dalam jumlah besar, dia merasa sangat melelahkan juga. Yang lebih penting adalah bahwa pengeluaran kekuatan jiwa lebih besar daripada pengeluaran energi esensi. Jika ini terus berlanjut, setelah roh surgawi menerima kerusakan, itu akan menjadi masalah yang sangat merepotkan. Ye Yuan juga tidak pernah menyangka bahwa kesengsaraan jiwa akan benar-benar menjadi hambatan terbesar yang membatasi dia untuk melampaui kesusahan saat ini. Hahaha, apa yang aku katakan? Kau tahu, caranya melampaui kesusahan tidak berbeda dengan merayu kematian. Lihat, kekuatan jiwanya akan segera habis. Ketika jiwanya yang surgawi secara langsung menderita pemboman petir ungu, itu akan menjadi instan dia binasa dan daonya lenyap. Sangguan Yunrong berkata dengan senyum mengerikan. Hehe, itu masih Paman Rong yang mengesankan. Kekuatan jiwa Ye Yuan sudah mencapai titik terendah. Tetapi di belakang, masih ada lebih dari selusin kesengsaraan jiwa ungu.
Selusin terakhir kesengsaraan jiwa ungu ini bahkan lebih kuat, dia hanya bisa menahan 7 hingga 8 baut paling banyak. Beberapa baut kesengsaraan jiwa di belakang, dia tidak bisa mendorong melalui tidak peduli apapun. Sangguan Lingyun juga terlihat senang. Pada saat ini, kegembiraan di wajah Cusi dan yang lain sudah lama digantikan oleh kehikmatan. Meskipun mereka berpisah sangat jauh, mereka juga bisa merasakan bahwa Ye Yuan tidak benar. Eksekusi teknik bela diri intensitas tinggi seperti itu, bahkan jika energi esensi Ye Yuan adalah jurang maut, itu juga harus melihat bagian bawah saat ini. Di bawah kesengsaraan surgawi, aura Ye Yuan berkurang tanpa henti. Sangat jelas, melampaui kesusahan telah mencapai titik kritis. Tuan Ye He, Zhu Changzi berkata dengan cemas. Tutup mulutmu yang bau. Nasib Mr. Ye berlari jauh. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak bisa melampaui kesusahan surgawi dari jiwa laut kerajaan? Chu Si mencela. Bab 619. Wark. Akhirnya, seberkas kesengsaraan surgawi dua warna mendarat dengan kuat di tubuh Ye Yuan. Ye Yuan langsung memuntahkan seteguk darah. Bahkan jika tubuhnya yang berdaging sangat kuat sekarang, menghadapi kesengsaraan surgawi, tubuhnya juga mengalami kerusakan secara instan. Energi esensialnya sudah habis, dan kekuatan jiwanya juga telah habis. Pukulan ini membuat auranya menukik hingga batasnya. Ini adalah kesengsaraan surgawi dua warna ke-78. Hanya ada 3 baut yang tersisa di belakang. Tetapi 3 baut kesusahan surgawi ini adalah 3 baut kesusahan surgawi yang paling mematikan. Energi esensi tanpa nama dalam tubuh Ye Yuan belum digunakan. Dia bisa mengeluarkan energi esensi ini untuk menahan kesengsaraan petir. Tapi kekuatan jiwanya sudah mengering. Tidak ada lagi cara untuk menahan kerusakan kesusahan jiwa petir ungu. Melihat Ye Yuan memuntahkan darah dari cedera parah, Sangguan Yunrong dan keponakannya berdua tidak normal bersemangat. Hahaha, Ye Yuan, bukankah kamu mengatakan sebelumnya untuk membiarkan kita melihat apa yang disebut jenius sejati? Jika kamu memiliki kemampuan, melampaui kesengsaraan petir ini untuk kita lihat. Energi esensi dan kekuatan jiwa kamu berdua dikonsumsi seluruhnya sudah. Meskipun hanya ada 3 baut kesengsaraan surgawi yang tersisa, 3 baut kesusahan surgawi ini adalah kesusahan surgawi yang akan merenggut nyawamu. Hahaha. Petik 2. Sangguan Yunrong sangat gembira. Tepat sebelum ini, dia tidak tahu di mana batas Ye Yuan berada. Dia jelas melihat bahwa energi esensi Ye Yuan sudah habis, tapi Ye Yuan masih bertahan untuk waktu yang sangat lama. Ini membuatnya sangat bingung. Sepanjang jalan sampai Ye Yuan meludahkan darah dari cedera berat, dia akhirnya mengkonfirmasi bahwa Ye Yuan sudah tidak bisa melakukannya. Sangguan Yunrong percaya bahwa roh dan kekuatan fisik Ye Yuan saat ini sudah mencapai batas. Jika dia menghancurkan kepercayaan diri Ye Yuan dengan kata-kata, Ye Yuan akan lebih kecil kemungkinannya untuk mengatasi kesengsaraan surgawi dua warna ini. Iya, jika kamu ingin membuktikan bahwa kamu seorang jenius, melampaui 3 baut terakhir kesusahan surgawi ini. Aku benar-benar ingin melihat kelahiran seorang jenius yang tak tertandingi. Seorang jenius yang tak tertandingi yang sampai pada akhir sebelum waktunya sayang sekali. Hahaha, Sangguan Lingyun mendapat petunjuk dan juga menyuarakannya. Kecuali, pencapaian Ye Yuan di hati alam menjulang di atas mereka oleh dewa tahu berapa banyak. Bagaimana mungkin serangan verbal mereka bisa menggoyahkan kepercayaan diri Ye Yuan? Ye Yuan terbakar dengan kecemasan sekarang juga. Dia mati-matian menggunakan jiwa surgawi untuk berkomunikasi dengan kata-kata emas dan manik-manik hitam itu, tetapi mereka tidak memiliki reaksi sama sekali. Baut ke-79 kesusahan surgawi membawa tekanan yang sangat mengerikan dan jatuh. Ye Yuan mengertakkan gigi dan mengumpulkan energi esensi tanpa nama. Gerakan api True Dragon Carnage meninju dilepaskan sekali lagi. Kesengsaraan petir putih berhasil dinetralkan oleh serangan Ye Yuan. Tetapi kesengsaraan petir ungu mengabaikan serangannya dan langsung menghujani jiwa surgawinya. Wark. Jiwa surgawi Ye Yuan sangat kuat. Tetapi karena terkena langsung oleh kesengsaraan petir ungu ini, ia menderita luka parah kali ini juga, memuntahkan seteguk darah lagi. Tetapi manik-manik hitam dan karakter emas di lautan kesadarannya tidak memiliki reaksi sama sekali. Ketika Ye Yuan melepaskan serangan sekali lagi, Sangguan Yunrong terkejut karena ketakutan. Energi esensi Ye Yuan sudah jelas habis. Di mana dia memiliki energi esensi untuk menjalankan teknik bela diri. Teknik bela diri pemain instan. Baru saja, itu adalah teknik bela diri pemain instan. Paman Rong, aku dikalahkan oleh teknik bela diri pemain instan sebelumnya. Ye Yuan ini pasti masih memiliki kartu truf lain yang dapat mencapai bela diri pemain instan teknik.
Sangguan Lingyun tiba-tiba berteriak. Wajah Sangguan Yunrong sedikit jatuh. Teknik bela diri instan Ye Yuan sebelumnya, bagaimana mungkin dia tidak merasakannya? Dia tidak akan pernah berpikir bahwa pada saat ini, Ye Yuan masih memiliki kartu di lengan bajunya. Tenang, dia pasti sudah kehabisan akal dengan pertahanan jiwa surgawi. Melihat situasi saat ini, dia benar-benar tidak bisa melewati dua baut terakhir dari petir ungu. Bahkan jika dia benar-benar berhasil melewatinya, dia akan sangat terluka juga. Pada saat itu akan menjadi saat kematiannya, kata Sangguan Yunrong. Tepat pada saat ini, baut kesusahan surgawi ke-80 akhirnya jatuh. Ye Yuan berjuang untuk merangkak, menatap langit dan melolong panjang, sebuah pukulan bergemuruh sekali lagi. Gemuruh, kesengsaraan petir ungu meledak ke jiwa surgawinya tanpa ketegangan, menumpuk pada luka di atas lukanya. Jiwa surgawi Ye Yuan benar-benar layu pada saat ini. Itu sudah menderita luka yang sangat parah. Mengingat luka-lukanya saat ini, benar-benar mustahil baginya untuk melampaui baut terakhir kesengsaraan surgawi dua warna. Setelah baut ke-80 kesusahan surgawi, baut akhir kesusahan surgawi dua warna tidak segera jatuh. Awan kesengsaraan di langit tampaknya telah menjadi sedikit lebih tebal lagi. Itu menimbulkan kesusahan surgawi yang bahkan lebih kuat. Swoosh! Zhu Changzi akan menyerang Ye Yuan dengan sepak terjang tetapi ditahan oleh Chu Si. Apa yang sedang kamu lakukan? Chu Si berkata dengan marah. Pergi untuk menyelamatkan Tuan Ye. Hidupku ini diberikan oleh Tuan Ye. Bahkan jika aku mati, aku harus menyelamatkannya juga. Zhu Changzi berkata hampir menangis. Jepret. Chu Si langsung menamparnya dan berkata dengan marah, kamu bodoh. Jika kamu pergi, kamu tidak hanya tidak akan dapat membantu Tuan Ye, kamu akan membawa masalah yang lebih besar sebagai gantinya. Tidak masalah jika kamu mati. Bagaimana jika Anda tidak mati? Ada ahli Realm Traversing Divine di sana. Jika Anda pergi ke sana, meraba-raba dan tertangkap, bukankah Anda akan menjadi beban Tuan Ye? Ekspresi Zhu Changzi membeku, dan dia meraung, lalu apa yang harus dilakukan? Kita tidak bisa melihat Mr. Ye dibunuh oleh mereka, kan? Tunggu sebentar, aku tahu disposisi Brother Ye. Dia tidak akan mengakui kekalahan begitu mudah. Mungkin masih ada perubahan haluan. Tentang kesusahan surgawi, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Itu sia-sia bahkan jika kita pergi. Tunggu sampai saudara kamu melampaui kesengsaraan surgawi. Kita akan ditagih bersama. Pada saat ini, Yin Yanhua yang tidak berbicara sepanjang waktu membuka mulutnya. Melihat situasi saat ini, bahkan jika Ye Yuan melampaui kesengsaraan surgawi, dia pasti akan terluka parah juga. Pada saat itu, dia pasti membutuhkan bantuan mereka. Bahkan jika itu menunda ahli Realm Traversing Realm sejenak, pembayaran mereka juga layak. Cedera Ye Yuan saat ini sangat parah. Itu parah sampai dia bahkan tidak bisa berdiri. Dia mencoba beberapa kali berturut-turut dan tidak merangkak. Mungkinkah saya mendapatkan kesempatan baru untuk hidup lagi dan benar-benar bahkan tidak bisa melampaui kesengsaraan surga dari jiwa laut? Tidak, saya belum dikirim. Ye Yuan meraung di dalam hatinya. Dalam kehidupan sebelumnya, ia melakukan perbuatan baik selama ratusan tahun. Pada akhirnya, yang dipertukarkan adalah hasil dari binasa dan daunnya menghilang. Bangkit kembali dalam kehidupan ini, Ye Yuan telah lama memutuskan untuk melawan surga. Hari ini adalah pertama kalinya dia berdiri di depan Heavenly Dao dan menantangnya. Hampir, hanya bit terakhir yang tersisa. Hanya kesengsaraan kilat terakhir. ARGHHH. Ye Yuan meraung dan menggunakan semua kekuatan di tubuhnya untuk berdiri. Sambil mengarahkan jarinya ke langit, dia berkata, surga tua yang kejam. Bawa, jika kau punya nyali, pukul aku sampai mati. Tampaknya membalas kata-kata Ye Yuan, akhirnya, baut kesusahan surgawi ke-81 yang telah lama muncul akhirnya jatuh. Naga melingkar, surga, menghancurkan, palem. Ye Yuan menggunakan kekuatan terakhirnya dan melepaskan pukulan terakhirnya. Itu juga serangan yang mengandung amarahnya, serangan yang menantang Heavenly Dao. Palem Devastating Palem Surga Naga melanggar ini menembus batas-batas tubuhnya. Itu lebih kuat daripada telapak tangannya sebelumnya. Naga biru membawa serta auman kesedihan dan kebencian saat ia berlari menuju cakrawala. Seolah-olah itu adalah auman di hati Ye Yuan. Coiling Dragon Heaven Devastating Palem secara langsung memusnahkan baut terakhir kesusahan surgawi, dan kemudian langsung menyerang langit, menuju ke arah awan kesusahan. Gemuruh. Awan kesusahan tebal itu benar-benar dibubarkan oleh Ye Yuan sekali lagi. Namun, ini serangan Ye Yuan, masih belum bisa membendung keturunan petir ungu.
Bab 620/620. Kesengsaraan petir ungu mendarat tepat di tubuh Ye Yuan seperti ini. Setelah dilanda kesusahan jiwa, seluruh tubuh Ye Yuan lumpuh, tidak bergerak. Melihat adegan ini, Sangguan Yunrong tertawa liar dan berkata, Ye Yuan, jadi bagaimana bahkan jika Anda melampaui kesengsaraan surgawi? Apakah Anda masih akan mati di tangan saya? Tes-tes. Anda melampaui kesengsaraan petir dua warna. Anda membuktikan kepada kami bahwa Anda adalah seorang jenius sejati. Jadi apa? Untuk dapat membunuh seorang jenius sejati, saya merasa lebih terhormat juga. Hahaha. Petik 2. Membawa sambaran petir ungu ini, meskipun Ye Yuan masih bernafas, sudah tidak mungkin untuk bertarung lagi. Dia secara alami menjadi ikan di atas talenan, karena belas kasihan Sangguan Yunrong. Saudara-saudara, serang! Chu Si berteriak. Orang-orang yang kembali dibebankan tanpa ragu-ragu, membantai tentara besar Fierce Gale World. Sejenak, tangisan perang memenuhi udara. Ketika Sangguan Yunrong melihat adegan ini, dia memiliki pandangan menghina ketika dia berkata, tidak bisa mengatakan bahwa Anda masih memiliki beberapa kemampuan untuk memenangkan hati orang-orang. Semua sampah ini sudah membunuh mereka. Untuk menyelamatkan Anda, mereka sebenarnya datang kembali lagi. Tapi seberapa besar ombak yang bisa ditimbulkan oleh kentang goreng kecil ini? Petik 2. Mata Ye Yuan tertutup rapat. Dia tidak memiliki niat untuk menanggapi Sangguan Yunrong sama sekali. Sangguan Yunrong berkata dengan senyum mengerikan, Ye Yuan, kau terlalu luar biasa. Karena takut di mana malam yang panjang penuh dengan banyak mimpi, aku akan mengirimmu ke jalanmu sekarang. Di samping, Sangguan Lingyun juga sangat bersemangat saat ini. Akhirnya bisa membunuh Ye Yuan. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi yang menghalangi di depannya. Paman Rong, cepat lakukan. Desak Sangguan Lingyun. Sangguan Yunrong mengangguk dan akan bergerak melawan Ye Yuan. Saat itu, seberkas cahaya putih muncul dari udara tipis di depan Ye Yuan dan menyerang Sangguan Yunrong tiba-tiba. Adegan ini terlalu mendadak. Semua orang tidak bisa bereaksi dalam waktu. Menunggu kematian, ekspresi Sangguan Yunrong berubah, dan dia mengubah arah pada menit terakhir untuk menyerang seberkas cahaya putih itu. Garis kecepatan cahaya putih itu terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga teknik bela diri Sangguan Yunrong belum sepenuhnya terbentuk dan cahaya putih sudah tiba di depannya. Bang! Sangguan Yunrong langsung terlempar keluar. Hanya ketika dia berjuang berdiri, dia menemukan bahwa cahaya putih itu sebenarnya adalah harimau putih. Siapa yang bisa selain cahaya putih? Cahaya putih saat ini tidak lagi kucing kecil di masa lalu, tapi dia benar-benar matang menjadi harimau putih. Bulu beludru warna putih dilapisi dengan garis-garis hitam. Sepasang mata harimau memelototi Sangguan Yunrong, tampak sangat mengagumkan. Ini adalah bantalan sejati dari binatang surgawi. Mengaum, White Light mengangkat kepalanya dan meraung panjang. Aura yang kuat langsung menyebar ke seluruh medan perang. Pada saat ini, kekuatan White Light dari binatang surgawi ditampilkan tanpa keraguan. Binatang iblis puncak tingkat 4. Melihat cahaya putih, Sangguan Yunrong menarik napas dingin. Tier-tier 4 binatang iblis setara dengan realem si soul si manusia. Dan melihat serangan itu sebelumnya, kekuatan ofensif harimau putih ini kemungkinan tidak ada di bawahnya. Yang paling terkutuk adalah itu, kecepatan orang ini terlalu cepat. Sangguan Yunrong hanya merasakan penglihatannya kabur sekarang dan cahaya putih sudah tiba di depannya. Kecepatan yang mengerikan seperti itu, serangannya tidak bisa mengenai sama sekali. Sebenarnya masih ada binatang iblis yang menentang surga yang ada di sekitar Ye Yuan. Binatang-binatang iblis tingkat puncak 4 sangat langka di wilayah manusia. Mereka hanya akan berada di dalam hutan tanpa akhir. Seseorang harus tahu bahwa ketika binatang tingkat tinggi tier 4 binatang buas maju langkah lain, mereka akan dapat melampaui kesengsaraan dan mengambil bentuk. Meskipun harimau putih di depannya ini hanya peak tier 4, itu bisa bertarung untuk hasil imbang dengannya. Dapat dilihat bahwa itu sama sekali bukan binatang iblis biasa. Sangguan Yunrong mengubah ekspresi beberapa kali. Tidak peduli bagaimana dia menghitung, itu juga tidak mungkin untuk menghitung bahwa Ye Yuan sebenarnya masih memiliki keberadaan yang kuat di sisinya. Serahkan harimau putih ini kepadaku. Kalian serang bersama dan bunuh Ye Yuan dengan pedang bilah. Sangguan Yunrong menginstruksikan pasukan besar. Tapi saat itu, sekawanan kera putih yang tiba-tiba muncul di sekitar Ye Yuan. Mereka justru klan batu kera lengan panjang. Kekuatan saat ini Long Armstone AP klan sudah tidak lagi seperti di masa lalu. Hanya binatang iblis tier 4, kelompok besar lahir. Binatang iblis tingkat 3 bahkan terlalu banyak untuk disebutkan. Lebih jauh lagi, untuk waktu yang cukup lama,
Mereka berlatih Seven Star Ephemeris Grand Array dengan sangat cakap. Kekuatan tempur mereka sangat menakutkan. Cahaya putih, Yuan Fei, beri aku waktu 100 kali. Aku akan membunuhnya, Ye Yuan berkata dengan tenang. Roar, serahkan padaku, kakak. Iya, Tuan Muda. Sangguan Yunrong tidak akan pernah berpikir bahwa situasi kedua belah pihak akan mengalami begitu banyak perubahan dalam sekejap. Awalnya, situasinya adalah kemenangan tertentu. Dalam sekejap mata ini, Ye Yuan mengeluarkan kerumunan besar binatang iblis, langsung membalik plot. Dia masih bersumpah untuk membunuh Ye Yuan sebelum ini. Sudah berapa lama, sebenarnya Ye Yuan akan membunuhnya? Sangguan Yunrong tiba-tiba menemukan masalah dan berkata dengan ketakutan, jiwa surgawi Anda sebenarnya, benar-benar pulih. Sangguan Yunrong sepenuhnya tenggelam dalam guncangan white light yang muncul sebelum ini dan tidak memperhatikan Ye Yuan sama sekali. Siapa yang tahu bahwa dalam waktu singkat ini, jiwa surgawi Ye Yuan sudah sepenuhnya pulih. Meskipun Ye Yuan yang sekarang masih mengalami cedera, aura seluruh orangnya telah benar-benar berubah. Dia sudah menjadi ahli realem Sea Soul asli. Penemuan ini membuat Sangguan Yunrong kaget dengan takjub. Bukankah Ye Yuan sudah terluka parah dan diambang kematian sebelumnya? Mengapa dalam sekejap, dia sebenarnya sama baiknya dengan yang baru? Selanjutnya, jiwa surgawi yang terluka adalah yang paling menyusahkan. Sangat sulit untuk disembuhkan. Jenis eliksir mukjizat apa yang dapat sepenuhnya memulihkan jiwa surgawi dalam waktu singkat ini? Sangguan Yunrong merasa bahwa otaknya tidak bisa membungkus dirinya dengan baik. Hal-hal yang terjadi pada Ye Yuan selamanya tidak dapat dibayangkan. Bagaimana dia bisa tahu bahwa pada saat itu sambaran petir ungu turun, manik-manik hitam dan karakter emas di lautan kesadaran Ye Yuan akhirnya bereaksi. Serangan yang awalnya memiliki kekuatan yang tak tertahankan langsung diserap oleh manik hitam ketika mencapai jiwa surgawi Ye Yuan. Kemudian, manik hitam bergetar sedikit dan menjatuhkan beberapa partikel hitam keadaan bubuk. Karakter emas membawa beberapa butir bubuk hitam dan mulai memperlakukan jiwa surgawi Ye Yuan. Jiwa surgawi Ye Yuan seperti mandi di angin musim semi, pulih ke puncaknya dengan sangat cepat. Ye Yuan tidak repot-repot dengan keheranan Sangguan Yunrong. Dia duduk di tempat, mengkonsolidasikan wilayah kultivasinya dengan semua kekuatannya. Sebagai hasil dari baptisan kesusahan surgawi, laut energi esensi Ye Yuan berkembang pesat. Akhirnya membentuk lautan energi esensi dengan keliling 3.000 kaki. Ketika Sangguan Yunrong melihat adegan ini, ekspresi wajahnya menjadi sangat menarik. Pada saat ini, pikirannya hanya memiliki satu kata, dan itu, lari. Sangguan Yunrong menjentikkan lengan bajunya dan membawa Sangguan Lingyun, ingin melarikan diri. Namun, White Light sudah menerobos ke peak tier 4 sekarang. Kecepatannya sudah luar biasa cepat. Alasan mengapa Flowing Light White Tigers disebut Flowing Light White Tigers adalah karena kecepatan mereka tidak tertandingi di dunia. Sosok Sangguan Yunrong baru saja bergerak, dan White Light sudah tiba di depannya. Sangguan Yunrong diam-diam terkejut dan tidak punya pilihan selain berbalik dan menghadapi musuh. Bang! Bentrokan hebat lainnya. Satu manusia dan satu harimau keduanya mundur beberapa langkah. Mengaum. White Light meraung marah lagi, seolah-olah dia sedang mengejek Sangguan Yunrong. Jika Sangguan Yunrong tahu bahasa binatang universal, dia akan mengerti apa yang White Light katakan. Kakakku bilang dia ingin membunuhmu, jadi kamu harus mati.